Halo guys, kembali lagi di pembahasan singkat. Cuma mau ngasih tahu aja kalau anime Skeleton in Another World atau Gaikotsuki sama bakalan tayang di bulan ini tanggal 7 mendatang. Tentunya trailernya juga sudah rilis dan nanti gue taruh linknya di deskripsi buat kalian yang mau nonton. Anime ini sendiri diadaptasi dari light novel dengan judul yang sama yang ditulis oleh Enki Hakari dan diilustrasikan oleh Cake. Dan studio yang bakal memproduksi anime ini adalah studio Kai dan Hornes. Tapi apakah ceritanya menarik? Bagi gue sendiri yang udah baca novel dan manganya sih sangat menarik, apalagi pengembangan alur ceritanya benar-benar gak ngebosenin. Anime atau novel ini sendiri menceritakan seorang gamer Jepang bernama Ark yang terkirim ke isekai atau dunia lain yang sangat berbeda dengan avatar gamenya. Cuma tubuhnya saat ini adalah tengkorak atau undead. Walaupun semua skill dan kemampuannya pada saat di game masih tetap bisa dia gunakan, tapi dengan efek yang cukup berbeda. Atau ada beberapa skill tingkat tingginya yang sudah mengalami perubahan dan tidak benar-benar sama seperti di game. Karena mungkin menyesuaikan dunia yang ditinggalinya saat ini. Tapi justru itu lebih menarik karena Ark harus berlatih kembali untuk menyesuaikan semua skillnya. Di dunia barunya itu, tentu Ark harus bisa menyesuaikan diri dan memulai petualangan baru untuk menemukan banyak petunjuk kenapa dirinya terlempar ke dunia itu dan kenapa tubuhnya cuma tengkorak. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Dark Elf cantik bernama Ariane dan juga binatang roh yang dia namai Ponta. Akhirnya Ark bersama mereka memulai petualangan dan kehidupan baru yang menyenangkan tapi juga melalui banyak kesulitan. Dan seiring berjalannya waktu dia semakin mendapat rekan baru yang bisa diajak untuk bekerja sama. Di dunia yang ditinggali Ark saat ini, konflik dan permusuhan antara ras masih sangat kental. Terutama perlakuan kejam yang dilakukan manusia pada ras lainnya seperti perbudakan, pelecehan, dan bahkan seringkali ras elf digunakan sebagai bahan eksperimen yang sangat mengerikan. Hal itu sering banget kalian temui kalau baca novel atau manganya dan pasti di animenya nanti juga banyak guys. Gue sendiri sering banget kebawa emosi kalau pas baca di scene seperti itu. Ya intinya konflik permusuhan dan kekejaman karakter di dalamnya sangat terasa. Tapi apakah itu berarti ceritanya lumayan berat? Sebenarnya nggak terlalu sih, cuma ya kadang ada beberapa scene yang bikin kita nggak nyaman pas baca atau lihatnya. Untuk rasnya sendiri seperti ras manusia, elf, dan dark elf, lalu beastman yang juga ada beberapa jenis. Lalu ras naga dan juga banyak monster lainnya yang kebanyakan dari mereka sangat kuat. Tidak ketinggalan Demon King dan roh juga ada walaupun dalam perwujudan yang lumayan berbeda. Namun bagaimana dengan karakter utamanya yaitu Ark? Dari segi sifat dan perilaku gue jamin bakalan disukai oleh banyak penonton. Karena walaupun Ark lumayan baik dan suka membantu orang lain atau tepatnya seringkali terseret ke dalam masalah rumit pihak lain, tapi Ark bukan karakter yang naif. Dia lumayan penuh perhitungan dan bukan pria yang bodoh atau sok-sokan menjadi pahlawan yang mulia. Ark memang seringkali membantu pihak lain, tapi dibalik itu dia juga mengharapkan imbalan yang setara dan pastinya sama sekali tidak ragu dalam membantai lawannya. Lalu dari segi kekuatan, karena Ark direinkarnasi ke dunia itu beserta semua skill dan perlengkapannya pada saat di game, tentu Ark punya kekuatan yang sangat OP. Walaupun dia sendiri tidak suka menunjukkannya pada orang lain atau berusaha menutupi semua skillnya yang terlalu menonjol untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Jujur bagi gue sendiri semua skill dan kemampuannya sangat keren parah sih. Apalagi semua skill tingkat tingginya. Tapi untuk itu gue jelasin di pembahasan lainnya aja, nanti terlalu spoiler guys. Cuma yang menariknya walaupun Ark sangat kuat, tapi bukan berarti karakter lain di dunia itu kebanyakan lemah. Tidak seperti itu guys. Masih banyak makhluk lain selain Ark yang punya kekuatan sangat besar, seperti misalnya para Raja Naga yang bahkan bisa sangat santai mengimbangi skill tingkat tinggi milik Ark. Dan juga masih banyak makhluk kuat lainnya. Untuk saat ini, si tujuan Ark selain membantu Ariane dan ras elf, dia mencari cara dan petunjuk untuk mengembalikan tubuhnya supaya bukan tengkorak lagi. Dan mungkin nanti di episode 1 anime, Ark juga mengatakan tujuannya itu, jadi nggak terlalu spoiler. Lalu untuk karakter lain selain Ark, udah pasti semuanya punya sisi menariknya masing-masing, apalagi para wanita elf dan para putri kerajaannya. Iya, di novel ini kebanyakan ras elfnya jadi pihak yang baik dan menyatu dengan alam, tidak seperti Potimas guys. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan singkat kali ini. Sampai ketemu di video lainnya. Bye-bye.